Hidup adalah kisah perjalanan usia. Kadang kita ingin semua berjalan sempurna, kadang kita bersedih melihat mereka yang kita sayangi dalam keadaan terluka. Nyatanya dunia hanya sebatas dunia. Keterbatasan ini ada penawarnya. Bersabarlah, bersujudlah. Walau hampir habis kuasa, kebuntuan menyapa. Bersabarlah, berdoalah. Ingin menyerah pasti ada, tapi yakinlah sabarmu tak akan ada batasnya. Kadang kita bersedih melihat mereka yang kita sayangi dalam keadaan terluka. Nyatanya dunia hanya sebatas dunia. Keterbatasan ini ada penawarnya. Bersabarlah, bersujudlah. Saat hampir habis kuasa, kebuntuan menyapa. Bersabarlah, berdoalah. Ingin menyerah pasti ada, tapi yakinlah sabarmu tak akan ada batasnya. Jangan pernah menyerah Saat semua tak sesuai rencana. walau hancur dan terluka. Bangkit dan senyumlah. Bersabarlah, bersujudlah. Saat hampir habis kuasa, kebuntuan menyapa. Bersabarlah, berdoalah. Ingin menyerah pasti ada, tapi yakinlah sabarmu. Tapi yakinlah sabarmu lebih dari indah akhirnya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Aku Eng Charlie. Hai, aku Risi Tagor. Alhamdulillah kami ada di Voice of Indonesia. Ya, bener banget. Ya. Kami Yes. grup duo Risti Eng. Ya, bener banget. Dan pada tahun ini kita apa ya? Kita Baru rilis banget ya. merilis Dan single. kita statekan lah kita ini Betul. jadi duo Risti Eng ya. Jadi Ramadan ini Benar. single perdana kita, sekaligus kita juga menginformasikan bahwa sekarang kami bukan featuring lagi. Tahun lalu Benar. kami Risti Eng Charlie. Tapi kalau tahun ini kita udah bareng-bareng jadi duo Risti Eng. Jadi Oke. duo akustik yang kita tuh tema lagunya positif vibe dan Yes. religi ya. Yap, benar banget. Jadi kita memang
menetapkan kalau kita berdakwah lewat lagu. Ya, Ya, itu memang salah satu doa sih pada saat kita bergabung bersama-sama. Aku yang pertama kali aku minta adalah Kak Eng, boleh nggak kalau lagu-lagu kita itu doa gitu ya, supaya emang kita bisa ngejadiin lagu-lagu ini karya yang juga jadi syiar agama. Bener. Gitu ya. Terus afirmasi positif ya kan? buat kita juga. Jadi memang kalau ditanya duo Risti yang itu apa, kami adalah duo religi ya, positive song yang memang tujuan kami adalah kami ingin berdakwah lewat lagu. Makanya tiap lagu kita di ujung akhirnya selalu doa. Ada doa ya. Kayak tadi doa lagu Sabar Tanda Batasnya tuh ujungnya apa Kak? Ujungnya, Gak apa-apa, kita sabar. Hidup memang harus sabar, tapi yakinlah lebih dari indah akhirnya. Amin. Jadi kamu yang lagi sabar semuanya gak apa-apa, semangat terus, hidup Sabarnya terus, jalan terus. Yakin kalau nanti akan lebih dari indah akhirnya. Kita pengen ngobrol nih. Jadi Kak Eng ini kesibukannya apa sih Kak? Kalau aku tuh memang sekarang sih lagi dalamin ini ya, ngompos lagu, alhamdulillahnya. Banyak ya, jadi produksi lagu terus ya. Produksi lagu terus, ada selain lagu Risti Eng ada Varsity bandku, terus ada solo Eng Charlie sendiri. Oke. Dan Risti Eng ini kan targetnya mau bulan ini mau kita ada album ya. Ya, betul. Album, dan ada beberapa juga klien masuk kayak ada produk bikin jingle. Ada salah satu teman juga bikin lagu. Oke, jadi Kak Eng itu bukan hanya musisinya aja, gitaris dan juga vokalis, tapi juga mengkompos lagu ya, membuat lagu juga. Dan memang awalnya itu dari band ya Kak? Dari band. Dan memang mungkin teman-teman bisa sekalian juga cari tahu bahwa Kak Eng ini adalah vokalis dari Varsity Band ya, musik religi, dan itu lagu-lagunya bikinan Kakak? Iya, bikin aku. Oke, jadi alhamdulillahnya bisa banget ya. Selain itu sih memang ada kegiatan biasa sih Kak, kayak aku kan basicnya IT kan, jadi masih terus lah. Oke, banyak ya kegiatannya. Sama kayak kayaknya. Benar. Kalau Risti gimana nih hari-harinya? Oke, kalau aku ya mungkin sama kayak teman-teman tahu, memang dari 2006 aku udah berkecimpung di dunia acting, modeling. Itu memang apa ya? Aku senang sesuatu yang baru Kak, gitu. Jadi memang aku mencoba banyak hal yang berhubungan sama art, sama seni, karena memang aku percaya banget bahwa setiap orang tuh punya potensi dalam dirinya, dan kita yang tahu gitu itu apa dan dikembangkan. Mungkin kalau kita as a parents itu bisa jadi satu metode yang kita bikin ke anak-anak kita. Kalau kita tahu nih anak kita punya potensi, dukung. Karena sekarang dipusatkan di situ dipusatkan, difokuskan ke situ, karena sekarang eranya udah kayak gitu. Jadi eranya tuh terfokus sama karya atau kelebihannya masing-masing. Nah, aku ngerasain enjoy tuh di musik sekarang Kak. Justru di musik ya? Di musik sebenarnya kenapa sih aku enjoy di musik? Perfilman Kakak itu kan, tapi syuting tetap. Alhamdulillah kan? Tahun lalu aku habis rilis film Sweet Loan, dan tahun ini benar, sinetron juga udah, dan tahun ini aku baru selesaiin film baru dari Mas Anggi Umbara. Nanti ditunggu aja filmnya di tahun ini insyaallah ya. Terus tapi kalau yang emang enjoynya, aku enjoy bermusik. Kenapa? Karena yang pertama mungkin karena sekarang aku udah jadi ibu, aku ngerasa musik itu tetap bisa eksis, membahagiakan diriku sendiri di dunia seni, tapi bisa manage waktu sama keluarga. Karena kalau sinetron atau stripping itu kan kayak setiap hari ya, jadi banyak banget yang waktu yang habis, karena memang sejujurnya dalam berkarya film ataupun sinetron itu kita akan banyak menunggu. Ya berbeda sama nyanyi. Kalau nyanyi itu kita emang kayak nanti sih sama Eng bakal nyanyi di acara misalnya siang gitu ya. Kita tuh tahu rundown jam pastinya gitu kan. Jadi kalo aku juga ini justru enggak karena memang kan pemainnya pasti banyak, ada waktu menunggu, dan memang aku merasa bahwa ada momen yang nggak mau aku tinggalkan karena aku percaya hidup tuh soal momen gitu. Jadi kalau emang punya anak-anak yang emang waktu cuma sebentar ya Kak, mendingan banyakin waktu sama mereka. Gitu. Tapi selain itu juga ada perbukuan Kakak, ada juga ini ada perfilman sekarang buku. Iya, alhamdulillah. Allah kasih hadiah. Allah kasih hadiah. Aku tahun lalu punya buku baru judulnya Untukmu Wanita yang menyimpan rahasia di balik senyuman gitu ya. Dan soundtrack buku itu juga lagu kita ya. Kebetulan memang saat kita bedah buku atau aku kota ke kota tour itu bisa jadi satu paket gitu, antara kita dakwah lewat lagu dan juga dakwah lewat buku. Jadi gitu. judul panjang banget tadi, arti judulnya Untukmu Wanita yang menyimpan rahasia di balik senyuman. Panjang ya, tapi dalam kan. Laki-laki juga menyimpan juga sih sebenarnya. Oke, ya. Nanti tulis aja ya di komen-komen ya. Apa laki-laki tuh menyimpan rahasia juga kah? Apa laki-laki tidak bercerita. Laki-laki apa dong kalau bercerita? Menyimpan rahasia ya, gitu. Dan alhamdulillahnya kita ketemu nih karena musik juga di kita musik ketemu. Juga. Itu mulai tahun berapa tuh Kak? Kayak 2-3 tahun lalu ya. 3 tahun lalu tuh kita, pada saat itu memang sih kan Varsity ini kan band religi ya. Jadi
ada banyak karya dan kebetulan pada saat itu Kak Risti lagi bangun YouTube-nya ya. Betul. Jadi kalau misalnya ditanyain ya, gimana sih bisa kenal dan ketemu sama Kak Eng? Jadi saat pandemi orang yang emang sedang banget dengan kreativitas kayak aku tuh bingung di rumah aja ngapain. Pandemi terus lagi ya? Itu pandemi tuh. Nah akhirnya di pandemi itu aku dan tim manajemen aku setuju bahwa oke, kita geser nih. Jadi goals kita adalah monetize YouTube dulu. Nah, monetize YouTube tuh punya waktu cuma 1 tahun. Berarti kita punya goals nih selama pandemi harus bisa monetize. Dan aku fokus sama nyanyi karena memang niche-nya aku udah coba semua tuh Kak. Jadi udah cobain podcast, masak, terus vlog semua. Tapi ternyata yang paling orang nengok tuh nyanyi. Mungkin karena kalau nyanyi masak tuh capek sih aku kalau masak. Kayak masak tuh nggak bisa cantik gitu kalau menurut aku ya. Masak tuh kalau pakai makeup sama baju gini tuh kayak enggak sih, udah pakai baju rumah aja deh kalau masak gitu. Jadi akhirnya dari nyanyi itu responnya oke. Nah aku membuat 2 cabang. Jadi lagu yang lagi hit saat itu dan lagu religi. Ternyata stok lagu religi tuh habis. Dan kebetulan salah satu yang bikin musik tuh namanya Kasinyo, itu temennya Kak Eng. Dan yang salah satunya lagi produksi Varsity sempat dia yang nemenin ya. Sempat Kasinyo itu yang operator lagu Hati-Hati Dengan Hati. Betul, makanya dia bilang pakai aja nih lagu band Varsity. Emang boleh Kak gitu? Boleh kalau sama dia pasti nanti aku yang izinin. Ya udah, jadi tapi dia nggak ngasih tahu loh itu. Nggak ngasih tahu ya. Kasinyo. Surprise gitu ya. Surprise. Tapi alhamdulillah aman ya. Selesailah recording, terus bikin video, lalu dipost di sosial media. Aku tag lah Varsity-nya gitu. Kaget lah tuh kan pagi-pagi kan. Oh, ada Risti Tagor nih gitu kan. Ya biasa kan responnya pasti nge-DM kan. Kak terima kasih udah bawain lagu kita. Kakak mau gak collabs gitu kan. Nanya biasa mau nyoba lebih jauh lagi nih. Biar tapi bisa ternyata kolaborasi. 3 bulan berikutnya baru dibalas. Mohon maaf ya. Kalau di Instagram tuh kalau belum follow-follow suka hidden gitu Kak. Maaf loh. Sebenarnya ada satu momen tuh yang aku ngechat Karis itu ya yang Kak. Iya. Kak. Tapi jujur ya, the power of karya yang berhasil ini adalah istiqomah ya. Jadi emang Kak. Tapi range-nya gitu. Hari by day, week by week gitu kan. Jadi itu bisa jadi salah satu tips buat kalian. Kalau kalian misalnya punya mimpi, terus habis itu kalian juga punya plan gitu ya sesuatu, terus yang mau diajak collab agak slow respon, sapa aja tapi jangan ganggu gitu. Kak, 2 hari lagi Kak gitu. Sabar tak ada batasnya. Tapi akhirnya kita collab tuh. Ya. Kita collab, kita workshop bareng. Kita bikin lagu waktu itu ada Rindu Suara Azan sama, itu aku lagi jalanin lagu itu Kayang lagi lagu dekat ya. Lagu dekat kita bikin video. Setelahnya itu kan berjalan lancar dan respon juga positif ya. Responnya juga rame. Akhirnya kita bikin satu lagu yang khusus memang untuk Varsity X Risti Tagor. Ya, akhirnya rilislah di tahun 2022 kita merilis lagu pertama Muslimah Sejati. Nah, itu memang lagu band Varsity bareng sama X sama Risti Tagor. Lalu ternyata setelah aku mereview, setelah promo itu, aku tuh suaranya hilang kalau terlalu banyak alat musik. Memang agak latahan. Ya, jadi karena jadi kalau full band banget gitu, aku masih butuh berlatih karena aku memang biasa akustik kan. Mungkin karena suaraku lebih halus, tipis gitu kan. Karena simbal tuh dia latahan. Dia pernah suatu momen juga kaget ya lebih tepatnya. Das. Iya. Jadi di panggung tuh sering banget gitu, aku kayak kaget-kaget gitu. Tapi buat aku di setiap kegiatan kita ada hikmah ya Kak. Dan hikmahnya adalah aku jadi belajar bahwa kompak banget karena sama band itu kan ngegabungin banyak kepala jadi satu di satu karya tuh penuh tantangan. Dan aku tuh selalu yakin bahwa kita bisa belajar dari kesalahan, dari kegagalan kayak gitu. Nah setelah itu kita ngobrol-ngobrol sama Kak Eng, kebetulan vokalis sama vokalis nih, dan Kak Eng lah yang membuat lagu. Kak Eng tiba-tiba ngasih aku challenge di 2023 di satu sore di WA lah. Cengkling gitu, Kak Risti aku nemu nada kata dia, tapi tolong liriknya Kak Eng isi challenge. Karena Kak Risti ini memang penulis ya aslinya juga, dia suka nulis, suka bagus tulisan-tulisan beliau nih. Itu menurut paling Kak beliau. Tapi memang kita tuh butuh support untuk membuat kita lebih pede. Kalian sering nggak sih kayak gitu, kayak kalian ngerasa kalian suka nyanyi tapi kalian nggak pede nyanyi. Nah kalian butuh satu support system yang kayak coba deh, bisa deh gitu. Karena sebenarnya nggak ada yang nggak bisa, cuman kitanya suka mengecilkan diri kita sendiri aja gitu kan. Belum udah patah. Bener, udah patah duluan gitu. Nah akhirnya di situ Kak Eng nge-challenge aku buat coba Kak, tapi aku kasih challenge judulnya Sabar Tak Ada Batasnya.
Aku bilang nggak bisa, kata Kak Eng, coba aja kan, nanti aku bantuin. Oke, dan ternyata karena itu sore aku mau pergi sama keluarga, aku dengerin earphone di salah satu mall tuh, aku ngeliat ada mamaku, ada anak-anak aku. Makanya lirik pertamanya adalah hidup adalah kisah perjalanan usia. Kenapa? Karena aku ngeliat mamaku tuh ternyata udah tua ya sekarang gitu. Terus anak aku yang kemarin bayi, kok udah pada SD nih. Waktu tuh cepet banget ya, dan memang di situ kita lagi ngumpul semua, aku ngeliat bahwa kayak iya ya, kita tuh kadang-kadang kalau kita sayang sama seseorang, mereka yang lagi diuji, kita yang terluka gitu kan. Dan memang apa sih kuncinya dalam Islam? Ada sabar, ada sholat dan berdoa gitu. Akhirnya lah kita buat dan aku kirim ke Kak Eng tuh liriknya. Benar. Dan pada saat itu memang udah sering nulis kali ya. Sebenarnya udah rapi tulisannya, cuma aku tinggal revisi plot-plotin aja ya. Ini kelompok ini ref, ini bridge, dan langsung jadi itu lagunya, alhamdulillah pada saat itu. Nah makanya dari situ kita coba Kak diseriusin aja, boleh nggak kita bikin. Cuma karena pada saat itu juga Varsity kan mau ngeluarin single juga, jadi akhirnya kita berdua aja nih, Eng Charlie, Risti Tagor featuring Eng Charlie pada saat itu ya. Itulah akhirnya kita featuring pertama kali. Nah ternyata setelah kita rilis Sabar Tak Ada Batasnya, responnya positif tuh setahun. Sama kayak Baiti Janati ini, kita pikir cuma Ramadan, tapi ternyata udah sampai berapa bulan berikutnya tuh kita masih diundang, masih bisa. Kak ternyata lagu religi bisa diterima nih di ruang publik, mungkin karena kita tidak menggunakan aransemen yang terlalu Arabik gitu. Benar, kita lebih global. Betul, sih dan gitu lebih lebih bukan dalam, nggak terlalu dalam banget ya. Kita lebih ringan. Lebih tepatnya kita membuat yang lebih ringan. Sebenarnya memang lagu Sabar Tak Ada Batas itu dari Al-Quran juga, dalam Al-Baqarah ayat nggak salah nih ya 153 apa? Yang memang tentang jadikanlah sabar dan sholatmu penolongmu sebagai penolongmu dan gitu. Allah bersama orang-orang yang sabar. Betul ya. Dan dalam Al-Quran itu sabar dulu gitu ya, baru kita sholat ibadah berdoa gitu. Jadi sabar dulu kita itu di depan, makanya bersabarlah, bersujudlah, berdoa gitu deh. Jadi gitu. Itu adalah lagu dari Sabar Tak Ada Batasnya. Nah sekarang di tahun 2025 kita merilis lagu terbaru kita, yaitu Baiti Janati. Nah Baiti Janati ini sudah jadi Risti Eng. Kenapa? Salah satunya adalah karena bersamaan dengan buku itu kita setuju buat kita bikin album karena lagunya sudah siap gitu kan ya. Dan kayaknya kalau kita promo kemana-mana itu featuring panjang banget, kayak Risti Tagor fit Eng Charlie gitu. Dijadiin aja kita barengin aja. Toh juga memang sekarang kita jadi partner, Kak Eng bisa bikin musiknya, aku bisa bikin liriknya gitu kan. Nah lagu Baiti Janati ini lagu Kak Eng. Itu dari tahun 2020 aslinya. Aku bikin tuh untuk tadinya buat Varsity kan. Cuma kayak terlalu sweet gitu sih sebenarnya nada-nadanya, dan kayaknya lebih enak kalau dibikin versi yang lebih minimalis. Kalau Varsity itu kan lebih band ya. Lebih jedar-jedar gitu lah Kak. Lebih full band ya, lebih musiknya banyak. Terus aku pada saat itu sebenarnya di tahun STAB itu muncul, itu sebenarnya Baiti Janati udah pernah aku present kan. Iya benar. Udah oke nih gitu kan. Tapi STAB duluan rezekinya, kemudian barulah masuk ke Baiti Janati. Nah sebelum kita rilis Baiti Janati, kita tuh sempat kayak review hearing gitu. Kayak kita coba bawain lah ya. Kita ada undangan di beberapa event-event yang banyak pesertanya. Kita tuh cobain bawa Baiti Janati gitu ya. Jadi beberapa pilihan kita bawain, ternyata Baiti Janati itu responnya okay. Nomor satu yang aku lihat setelah mereka dengar adalah pasti mereka ikut senyum di saat mereka nyanyi gitu. Ya karena mungkin liriknya itu kayak iya ya gitu ya. Oh ternyata memang semua soal rumah. Bener. Gitu ya. Dan ada satu yang fun liriknya. Momen di mana di Karawang waktu itu. Pas kita turun panggung tuh ada ibu-ibu nyamperin sama anaknya. Kak itu tadi lagunya apa? Aku bisa dengar di mana? Gitu Padahal kan? belum rilis. Itu masih special hearing aja. Jadi kita punya energi baru lagi. Karena memang jujur setiap kita mengeluarkan karya itu kan energinya tuh justru dari pendengar, dari respon penonton gitu ya. Dan memang Baiti Janati punya energi yang sudah lebih dulu ada. Akhirnya kita rilis di sebelum Ramadan ini. Ramadan. Berarti gitu. Alhamdulillahnya lagu ini tuh responnya juga baik kan. Tadi lirik ini aku cerita lagu ini. Iya makanya nih sekarang coba Baiti Janati itu lagunya tentang apa sih Kak? Sebenarnya Baiti Janati itu artinya itu secara Indonesianya kan rumahku surgaku sebenarnya. Nah itu istilah juga sering dipakai di Muslim dan bahasa Arab ya. Kalau di kitanya tuh home sweet home sih sebenarnya. Nah gitu sih sebenarnya. Mungkin secara generalnya orang taunya home sweet home, tapi kalau dalam Islam orang sering menyebutkan Baiti Janati sebagai doa bahwa ya jadikanlah rumahku tuh surgaku. Kadang-kadang gitu ya. Kan ada di kita pulang tapi not really home kan, cuma house aja gitu, tapi bukan home gitu. Jadi makanya gitu, itu yang mau diangkat sih, cerita tentang rumah itu sebenarnya.
Jadi nggak juga tentang bangunan rumah itu juga bisa sosok, bisa orang-orang di dalamnya. Setuju sih aku bahwa rumah tuh bukan hanya sebuah fisik bangunan tapi juga bisa seseorang. Benar, sosok ya bisa. Mungkin bisa pasangan, bisa orang tua, bisa anak ya. Bisa tempat bekerja juga bisa. Kalau kita nyaman gitu ya itu akhirnya juga jadi rumah buat kita. Benar, gitu ya. itu dia, itu yang dicari. Kadang-kadang ada teks orang tuh suka posting gitu kan. Baiti Janati. Baiti Janati, terus temukan rumah kamu di dalam rumah kamu gitu. Iya, jadi benar. rumah yang benar-benar temukan rumah. sosok nyaman kamu dalam rumah kamu gitu ya. Nah itulah jadi ada Baiti Janati, dan memang kebetulan Baiti Janati itu juga rilis di Ramadan kemarin. Ternyata itu banyak jadi momen buat orang-orang kan, banyak mudik. Yang ini ya mudik, banyak yang merantau gitu kan ya. Dan memang liriknya tuh lebih fun ya kan. Kenapa sih abis STAB kita ke Baiti Janati, supaya pada saat kita memang menyanyikan live itu ada suasana yang berbeda gitu. Kalau Baiti Janati kan lebih sentimental. Jadi kalau nyanyi Baiti Janati tuh banyaknya pada nangis gitu kan orang-orang gitu. Nah kalau yang ini mereka kayak happy, nyanyi bareng, sedih gitu kan. Boleh, tapi ayo bangun lagi, semangat lagi, bermimpi lagi, ikhtiar lagi gitu. Ya, dari Baiti Janati. Baiti Janati itu deh. Itu. Ada liriknya tuh yang sejauh-jauh melangkah pasti akan membawamu untuk kembali untuk pulang. Menangis, tertawa, merindu. Jadi di rumah itu sebenarnya tuh nggak cuma hanya senang-senangnya aja, sedih itu pasti ada, rindu ada, dan itu harus saling ya. Benar. Nah itu part yang kakak suka dari video dari lagu ini ya, dari lagu Baiti Janati. Kalau aku part yang aku suka dari lagunya tuh cuma satu kata loh. Itu saling. Tapi itu tuh kayak ngasih arti banyak banget bahwa memang dalam Islam aja berjamaah lebih baik. Benar. Gitu kan. Terus juga memang aku ngerasain banget bahwa dalam sebuah hubungan itu kan kita tuh berhubungan itu kan sama semua ya. Sama semua aspek yang ada di bumi ini memang harus saling gitu. Jadi nggak bisa cuman kita aja yang kasih sayang tapi kita nggak disayang. Nggak bisa aja kita cuma dengar tapi nggak mendengarkan. Aku sayang aku jadi. Egois dong jadinya nih kayak gitu. Aku sayang aku. Harus saling ya. Harus saling. Sayang support. Kalau sedih dirangkul. Ya setuju banget. Jadi itulah lagu Baiti Janati. Dan untuk teknisnya ini recording dan sampai mastering itu butuh waktu sekitar 3 bulan sih sebenarnya. Untuk lagunya sendiri memang aku bikin cepat, tapi untuk produksi kan banyak ya. Ada take vokal. Betul. Dan kita dibantu juga ada teman-teman musisi Indonesia. Ya, banyak yang support ya. Alhamdulillah ada. Kalau untuk bagian musiknya, musik director lah ya. Yes. Itu ada Ajung Setponi itu. Yeah. Vokal directornya itu Kak Sandi Kanestar. Thank you Kak ya. Kak Sandi. Dan juga untuk masteringnya ada Mas Dimas Pradipta. Iya, jadi Masya Allah ya. Kayaknya beliau ini jadi Bapak Mastering Indonesia. Di mana-mana lagu beliau tuh semua dipakai. Ya, untuk saling support sama karya-karya kami. Memang sih luar biasa. Hasilnya juga sesuai yang kita harapkan dan menyenangkan sih hasilnya. Ya, teman-teman bisa dengerin itu udah ada di YouTube, video lirik udah ada di seluruh platform musik Indonesia ya. Dan pastinya di VO ini bisa nanti. Benar, nanti kita nyanyiin live. Request ya di VO gitu. Terus VO ini akan jadi Baiti Janati bagi kami. Amin. Dan juga kalian juga udah bisa bikin video-video kalian yang orang-orang tersayang kalian dengan background lagu ini di sosial media kalian. Dan nextnya kita pasti ada beberapa live dan mau nemuin kita di Risti Tagor kalau di channel YouTube ya. Yes. Kalau di Instagram Risti Eng, kalau masing-masing Eng Charlie sama Risti Tagor, atau bisa lihat di ristieng.musik untuk bisa tahu update kegiatan-kegiatan kita gitu kan ya. ristieng.musik. Yang sekarang sih kita lagi keliling radio, keliling beberapa. Kemarin kita dari Garut ya, dari Bogor, kita bawain terus Baiti Janati. Sekarang kita hari di sini, nanti habis ini kita lanjut lagi. Voice of Indonesia. Jadi yang pasti buat kalian semua, kalau kalian ngerasa punya passion sesuatu. Sebenarnya tadi kita diminta bahasa Inggris kan, bisa sih sebenarnya. Iya. benar. Tapi ya gitu, yes no. Masya Allah. Jadi itulah Baiti Janati, dan tungguin ya lagu-lagu kita yang lain berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Indonesia. Kayak gitu ya, cukup. Aduh. Gak apa-apa begitu ya Mas? Aman. Jadi kita tuh di tahun lalu dari lagu Sahabat Ada Batasnya kita diminta sama RCTI Plus 1 bulan kita jadi host berdua. Judulnya Ramadan Bertamu. Jadi aku Kaeng sama satu nanti ada yang ustazah, ada yang ustadz. Kita hostnya berdua. Gitu. Makanya kita kayak latihan ngobrol-ngobrol tuh ya dari situ. Satu bulan tiap sebulan gitu. 30. Dan itu cuma dua kali ya Kak syutingnya? 3 kali ya, 10 gitu satu hari tuh 10 konten.
Gitu. Jadi mungkin gitu kali kita berlatih ya. Jadi kita ngobrol. berlatih ya, Mas. Oke, ini Baiti Janati. Oke. Di dunia sebagai sang insan di atas muka bumi, saling bersama untuk meraih berkahnya, dapatkan cintanya. Jadikan rumahmu untuk awali segala harimu. Jadikan rumahmu untuk penuhi segala inginmu. Sejauh-jauh melangkah, pasti akan membawamu tuh kembali untuk pulang, menangis tertawa, oh merindunya. Lelah hatimu berasa tersembuhkan, lelah dirimu pastinya kan terobati. Salah satu surga di dunia, Baiti Janati. Jadikan rumahmu untuk awali segala harimu. Jadikan rumahmu untuk penuhi segala inginmu. Sejauh-jauh melangkah, pasti akan membawamu tuh kembali untuk pulang, menangis tertawa, oh merindunya. Lelah hatimu berasa tersembuhkan, lelah dirimu pastinya kan terobati. Salah satu surga di dunia, Baiti Janati. Oh, oh. Sejauh-jauh melangkah, pasti akan membawamu tuh kembali untuk pulang, menangis tertawa, oh merindunya. Lelah hatimu berasa tersembuhkan, lelah dirimu pastinya kan terobati. Salah satu surga di dunia, Baiti Janati. Oh, salah satu surga di dunia, Baiti Janati.